Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota yaitu saya sendiri, nama Altafmea Zaluna dengan NIM 2106411000092. Dan rekan saya, nama Alvina Marifatul Azizah dengan NIM 2106411000093 yang akan mempresentasikan pendidikan dalam lingkungan keluarga. Pendidikan dalam lingkungan keluarga. A. Pendidikan keluarga zaman dulu dan keluarga sekarang. 1. Dulu, orang tualah yang menentukan cita-cita anaknya. Sekarang, orang tua membebaskan anak memilih jurusan yang mereka suka. Dulu orang tua cenderung memutuskan cita-cita yang cocok untuk anak. Sekarang, hal tersebut sudah jarang terjadi. Orang tua modern akan membiarkan anak memilih jurusan atau profesi yang ditekuni selama sang buah hati bisa bertanggung jawab pada pilihannya. 2. Dulu komunikasi dengan orang tua satu arah. Kesempatan anak mengobrol, curhat, atau diskusi dengan orang tua jarang terjadi. Orang tua masih tampil sebagai sosok yang ditakuti. Karenanya, hubungan antara anak dan orang tua cenderung terasa kaku. Sekarang, komunikasi anak dengan orang tua sifatnya dua arah. Kebanyakan anak yang lahir di atas tahun 90-an sudah tidak merasakan kakunya cara komunikasi dengan orang tua. Anak-anak kini bisa menjadikan orang tua seperti teman, di mana mereka bisa bebas bercerita dan mengekspresikan perasaan yang ada di hati. 3. Dulu orang tua lebih fokus pada prestasi anak. Yang penting sekolah, terus sarjana. Prestasi di luar pendidikan hanya dianggap tambahan, bukan hal yang harus dibanggakan oleh orang tua zaman dahulu. Sekarang, prestasi di luar pendidikan juga penting. Seiring dengan perkembangan zaman, prestasi anak tidak hanya dipandang dari sisi akademis selain prestasi di bidang seni. Orang tua sekarang juga bangga jika anaknya bisa mencetak hasil memuaskan di bidang olahraga. Dukungan orang tua sangat total. Sang ayah akan mengantarkan anaknya ke tempat latihan, sedangkan ibunya menyediakan sarapan bernutrisi untuk mengawali hari anak. 4. Dulu orang tua lebih mengenal hukuman. Kebanyakan orang tua dulu lebih fokus memberi hukuman daripada hadiah. Ketika anak salah, mereka akan memberi anak hukuman agar jerah. Tapi, jika anak melakukan sesuatu yang baik, belum ada kesadaran untuk memberi apresiasi dalam bentuk hadiah. Sekarang, orang tua juga memberikan hadiah. Zaman sekarang pemikiran orang tua sudah berbeda. Tidak hanya memberi hukuman ketika anak melakukan kesalahan, tetapi orang tua juga senang memberi hadiah jika anak melakukan sesuatu yang baik. 5. Dulu, urusan mendidik anak hanya urusan ibu. Tugas seorang ayah zaman dulu lebih banyak hanya urusan bekerja, sementara untuk mendidik diserahkan sepenuhnya kepada sang ibu. Sekarang, peran ayah dalam mendidik anak sudah lebih besar. Sekarang, anggapan kalau tugas mendidik hanya urusan para ibu sudah mulai terkikis. Ayah-ayah modern dengan senang hati terjun langsung untuk menemani anak belajar, seperti membantu mengerjakan PR, mengantar sekolah, dan mengajarkan banyak hal yang dilakukan oleh seorang ayah. 6. Dulu, pendidikan anak laki-laki lebih diprioritaskan. Dulu yang diutamakan untuk bersekolah tinggi atau masuk universitas adalah laki-laki, sementara berkuliah untuk anak perempuan hanya bersifat opsional, karena orang dulu beranggapan bahwa laki-laki lah yang akan bertanggung jawab pada kelangsungan hidup keluarganya, sementara perempuan hanya akan mengerjakan domestik rumah. Sekarang, perempuan juga sudah mengenyam pendidikan yang layak. Zaman sekarang bangku sekolah tak hanya milik kaum pria, tapi juga perempuan. Perempuan kini dibebaskan untuk sekolah setinggi-tingginya, bebas belajar apapun yang dia inginkan. Jika dibandingkan pendidikan zaman dahulu dan sekarang, memiliki perkembangan yang signifikan. Ada lebih banyak hal positif yang ada pada sistem pendidikan masa kini. Dampak dari semua itu adalah perilaku anak yang dinilai beda dengan perilaku zaman kita di usia yang sama. Arti penting pendidikan dalam keluarga. Pendidikan dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting karena memungkinkan keluarga dapat menegakkan dan memelihara hubungan benar antar anggota.
Pendidikan dalam keluarga merupakan proses pembentukan mental dan tingkat lalu seseorang anak manusia secara berkesinambungan dalam unit terkecil di dalam masyarakat, yaitu keluarga. Isi pendidikan dalam keluarga. Orang tua memiliki kesadaran dan kenalurian untuk mengajarkan dan membimbing anak secara baik dari perilaku ataupun dari segala hal. Cara mendidik anak yang baik dan benar, yaitu dengan cara menumbuhkan kasih sayang dalam diri anak sejak dini, membiasakan bersikap jujur, menghargai orang lain, dan bersikap sopan dan santun pada setiap orang tanpa terkecuali. Lembaga yang berperan dalam keluarga, yaitu institusi formal dan non-formal, yang fokus terhadap unit terkecil keluarga, yaitu KUA, KPAI, LK3, dan PKK. Peran orang dewasa dalam keluarga. Di sini saya akan menjelaskan ayah dan ibu. Ayah sebagai kepala keluarga memimpin kita, ibu dan anak untuk di jalan yang benar. Sedangkan ibu bersikap sebagai wakil kepala keluarga, membantu ayah dalam mendidik anak-anaknya. Peran orang tua dalam pendidikan anak maksudnya adalah bagaimana orang tua mendukung dan memastikan anak menerima dan menjalani pendidikan yang berkualitas. Tugas utama dari keluarga bagi pendidikan anak adalah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan, karena merekalah yang memiliki tanggung jawab dan kuasa untuk menjadikan anak seperti apa. Si anak mempelajari dunia melalui sosok pemimpin dan sosok wakil, yaitu ayah dan ibu, yang dilihatnya setiap hari sebagai panutan ataupun contoh. Ingatlah bahwa perilaku dan pemikiran yang diperlukan anak untuk hidup bahagia dimulai dari sosok orang tua yang bahagia juga.